Ya, memasuki minggu-minggu terakhir dari bulan Juni, sepertinya kita kembali ke masalah klasik, yaitu antara geopolitik versus data ekonomi. Tentunya yang perlu dicermati beberapa hal, yaitu kaitannya dengan apa yang terjadi perkembangan di geopolitik dan juga terkait dengan data ekonomi. Nah, ini kemungkinan akan menjadikan jembatan baru, teman-teman. Terutama kita sudah mulai memasuki atau mendekati pertengahan tahun, jadi akan sangat banyak data ekonomi yang ditunggu, tapi ada gangguan juga terkait dengan peperangan. Nah, kira-kira apakah minggu ini akan lebih dominan efek dari geopolitiknya atau lebih dominan kepada data ekonomi? Ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market yang pertama tentunya dari masalah pernyataan Waller di hari Jumat malam. Terdapat pernyataan yang cukup menarik di situ kaitannya dengan apa yang dirasakan ataupun yang dipandang perlu oleh Christopher Waller, di mana beliau ini adalah gubernur Fed. Jadi setelah FOMC meeting memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga, kemudian dalam dot plot juga memberikan rekomendasi untuk penurunan suku bunga 2 kali di tahun 2025, ternyata masih banyak pertanyaan yang tentunya terlintas di para pelaku pasar ataupun bahkan para investor, yaitu kaitannya apakah Powell dan kawan-kawan nantinya akan menurunkan suku bunga atau mereka akan skip penurunan suku bunga, apalagi dengan posisi saat ini bukan hanya ketidakpastian akibat tarif tapi juga terkait dengan apa yang terjadi pada posisi geopolitik. Nah, menariknya dari apa yang terjadi semalam ataupun dalam 2 hari terakhir, kita ternyata mendapatkan kejutan. Walaupun sebetulnya kejutan ini ya mungkin sebetulnya bukan kejutan murni ya, karena 2 hari sebelumnya kita sudah diperingatkan oleh market, diperingatkan juga oleh media bahwa ada kecenderungan kemungkinan Amerika akan melakukan penyerangan di akhir pekan. Dan itulah yang terjadi. Walaupun di hari Kamis atau Jumat malam, ya, kalau tidak salah Trump sempat menyebutkan mereka mempertimbangkan untuk menyerang 2 minggu ke depan. Artinya harusnya tidak akan terjadi di akhir pekan kemarin. Tapi ternyata yang terjadi di hari Minggu pagi adalah serangan dari Amerika terhadap 3 situs nuklir Iran. Dan itulah yang akan kita coba telusuri. Apakah ini akan berdampak lebih signifikan? Artinya dalam 2 jam ataupun bahkan mungkin dalam 2 hari ya, 2 hari ke depan, apakah ini akan tetap membayangi market atau mungkin akan menjadi titik akumulasi. Nah, kalau Anda ingat dengan apa yang terjadi waktu minggu lalu, diawali dengan penyerangan atau serangan dari Israel ke Iran kurang lebih mendekati akhir pekan juga ya. Posisinya dari Jumat pagi, kemudian terjadi pembalasan dari Iran di akhir pekan, kemudian di hari Senin dia sempat berdampak tapi kemudian surut. Nah, kemudian baru kita lihat lagi dampak berikutnya adalah di hari Selasanya. Nah, kita akan lihat di sini apakah kita punya peluang untuk melihat kejadian yang serupa itu terulang atau justru akan melihat pola yang berbeda. Tapi yang jelas, kalau dari sisi lain, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Christopher Waller, sebetulnya ini adalah dukungan untuk rencana ke depan. Oke, kita lihat. Yang dikatakan dari sini adalah masalah pemangkasan semua. Bahkan secara tegas, secara detail, Waller mengatakan bahwa dia sangat mendukung dengan pernyataan bahwa bank harus mulai memikirkan tentang pemangkasan secepatnya. Dan pemangkasan secepatnya itu dikategorikan dengan pertemuan di bulan depan, yaitu di bulan Juli. Ada sekitar tanggal 30 Juli kalau tidak salah. Kita akan lihat di situ apakah betul-betul suara dari Waller ini didukung juga oleh para pejabat Fed lainnya apa tidak. Satu sisi dia sendiri yakin kalau misalkan posisinya memang dari pasar tenaga kerja yang memang sudah mulai longgar, sehingga akhirnya mereka atau Waller dalam hal ini menunjuk keterkaitannya dari data ekonomi. Kalau misalkan Fed harus menurunkan suku bunga, maka Fed seharusnya tidak harus ya atau tidak perlu menurunkan setelah terjadinya anjlok ataupun ya katakanlah dengan kondisi crash di pasar tenaga kerja. Nah, posisi yang selanjutnya yang dipertimbangkan juga masalah adanya masalah tarif ataupun kegangguan tarif terhadap inflasi. Menurut Waller lagi-lagi dipertegas bahwa dia melihat tidak ada alasan bahwa nantinya inflasi akan mengalami lonjakan kenaikan dan sustain. Jadi yang dia lihat adalah lonjakan sementara, dan itu pula yang kalau tidak salah 1 bulan terakhir dia sempat singgung bahwa dia tidak melihat ada indikasi bahwa tarif ini akan menyebabkan dorongan inflasi yang signifikan, apalagi sampai lonjakan tersebut berbulan-bulan ataupun bahkan bertahun-tahun. Jadi yang menurut Waller di sini penekanannya adalah inflasi tidak akan melonjak terlalu jauh dan juga tidak berkelanjutan. Itu sebabnya kenapa Waller melihat harusnya kita sudah mulai mempertimbangkan juga untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Kita tinggal tunggu saja apakah bulan Juli itu akan menjadi periode pertama pemangkasan atau persis dengan apa yang kita duga, yaitu Jackson Hole Symposium saat Powell memberikan rekomendasi, memberikan petunjuk, barulah kita akan lihat di bulan September. Nah, kalau itu terjadi berarti ya Anda tinggal bersiap.
apapun atau kapanpun dia melakukan penurunan suku bunga, maka itu adalah sinyal positif untuk ekonomi dan artinya juga lingkungan positif untuk emas ataupun bahkan untuk pasar saham. Kira-kira dengan faktor perang ini bagaimana ya? Apakah ini akan berdampak? Ya sayangnya Waller tidak melihat dari sisi peperangan dan juga tidak melihat dari gangguan pasokan terhadap inflasi nantinya. Di sisi lain, terkait dengan apa yang terjadi di akhir pekan kemarin, ternyata ya Amerika di luar dugaan, atau lebih tepatnya di luar agenda yang diproyeksikan oleh Trump sebagai kemungkinan menyerang 2 minggu ke depan, ternyata mereka melakukan penyerangan itu lebih cepat dari perkiraan. Nah, targetnya adalah 3 situs nuklir Iran, termasuk salah satu yang paling utama adalah Fordow. Ya, ini yang dilakukan oleh Trump di akhir pekan, mencoba untuk mengirimkan pesawat bomber dan menurunkan bom tersebut sampai ke 3 titik situs nuklir. Di antara mereka ataupun di antara situs-situs itu adalah salah satunya situs untuk pengayaan uranium, yang akhirnya kita lihat di situ bahwa beberapa laporan mengatakan tidak terdeteksi adanya radiasi ataupun efek dari ya apa yang dilakukan oleh Amerika tentunya. Kalau misalkan kita logikanya terjadi penyerangan terhadap situs nuklir, maka yang akan dikhawatirkan adalah memicu radiasi di radius terdekat dari kompleks ataupun ya sarang dari nuklir ya atau situs nuklirnya Iran. Tapi ternyata dari beberapa atau bahkan sejumlah institusi yang berkompeten ternyata tidak melihat ada tanda-tanda radiasi. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ini betul-betul sesuai sasaran mereka atau meleset sasarannya? Yang jelas Amerika sendiri dalam ini Donald Trump mendapatkan tentangan dari parlemen karena hal tersebut dinyatakan ilegal, dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun atau mungkin dukungan dari parlemen. Ya kita tinggal lihat intrik politik apalagi yang akan ada di Amerika. Di sisi lain bagaimana dengan Iran merespon? Respon yang pertama tentunya mereka menyesalkan dan juga mengutuk terkait dengan serangan Amerika tersebut. Kemudian mengatakan juga bahwa mereka melihat bahwa Amerika berarti memicu konflik yang lebih luas lagi. Bahkan tidak segan-segan mereka pun mengancam bahwa mereka akan melakukan serangan balasan terhadap Iran, terhadap Israel dan juga terhadap Amerika. Nah inilah yang membuat kenapa Amerika akhirnya mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk bepergian ke semua negara, termasuk tentunya kalau misalkan dikaitkan dengan Israel ataupun ke lokasi-lokasi terdekat dengan konflik. Nah kemudian Iran sendiri mengatakan bahwa mereka membuka semua opsi untuk mempertahankan diri dan merasa punya hak untuk mempertahankan diri. Tentunya yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu, tapi semoga saja tidak terjadi peperangan yang terlalu brutal ya. Karena kalau misalkan iya, maka yang dirugikan bukan satu pihak ataupun dua pihak, tapi melainkan secara global itu akan sangat merugikan secara ekonomi. Bahkan PBB pun mengatakan bahwa ini adalah ya bisa dibilang akan berakhir dengan tragis dan dikhawatirkan itu akan memicu kepada anjloknya ekonomi. Kita perlu lihat dari sisi lain, apakah nanti ke depannya ini akan menjadi tantangan baru untuk media ataupun diplomasi dari ketiga pihak, atau justru ini akan melibatkan pihak-pihak lain. Karena ditelusuri, Iran saat ini, terutama Menteri Luar Negeri Iran, sedang melakukan koordinasi ataupun bahkan diskusi konsultasi dengan Vladimir Putin terkait dengan serangan Amerika tersebut. Dari Putin sendiri sudah memperingatkan kepada Amerika supaya tidak terlibat terlalu jauh. Ya, saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertanda perseteruan akan semakin melebar atau tidak. Yang jelas Iran untuk saat ini berhadapan dengan Israel ataupun Amerika hanya sendirian. Tapi di sisi lain ada tawaran ataupun bahkan ada dukungan moral dari China ataupun bahkan dari Rusia. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan ikut serta dengan peperangan ini atau mereka akan lewat jalur diplomasi, yaitu lewat DKPBB ataupun mungkin dengan cara lain. Yang jelas semua ini akan menjadi tanda tanya besar. Apa yang terjadi dalam 1 minggu ke depan tentunya kita perlu tunggu dan wait and see. Jangan sampai gegabah dan juga antisipasi dengan volatility yang kemungkinan akan sangat meningkat, terutama kaitannya dengan perang. Nah di sisi lain ada pandangan terbaru terkait dengan harga minyak dari Goldman Sachs. Ini kaitannya terbaru dari apa yang direspon ataupun dilakukan oleh Iran. Setelah serangan Amerika kemarin, parlemen Iran resmi menyetujui untuk menutup Selat Hormuz. Dan seperti yang minggu lalu sempat kita bahas, kekhawatiran terbesar dari para pelaku pasar adalah kalau sampai Iran menutup Selat Hormuz, maka itu akan terjadi gangguan pasokan minyak. Dan itu yang mengakibatkan harga minyak akan melonjak naik. Untuk saat ini, beruntungnya harga minyak tertahan di level $75. Kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata Iran sendiri sudah mengamankan pasokan minyaknya
untuk mengantisipasi serangan tiba-tiba. Dan ternyata betul, di akhir pekan kemarin serangan terjadi secara tiba-tiba, tapi mereka sudah mengamankan produksi mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka bisa masuk ke global atau mereka hanya akan menggunakannya secara, ya katakanlah, untuk domestik. Nah, kita perlu lihat itu, tapi di sisi lain ada pandangan dari Goldman Sachs yang cukup menarik di sini. Mereka coba menggambarkan kira-kira apa yang terjadi pada harga minyak. Bagaimana kondisi yang diperlukan supaya harga minyak tersebut bisa melonjak di atas $100 seperti yang dikabarkan oleh bank-bank lain. Oke, menurut Goldman Sachs, prediksi Polymarket melihat ada peluang besar Iran akan mengganggu pasokan tersebut di tahun 2025. Berarti ada sisa 7 bulan ke depan, dan itu yang dikhawatirkan akan menjadi proyeksi yang sangat menakutkan. Ya, targetnya kemungkinan kisaran $110 per barel. Tapi catatannya, inilah harga Brent crude oil, bukan WTI. Dan beberapa bank lain memperkirakan kemungkinan harga WTI itu akan berada di kisaran 95 ataupun bahkan $100. Ada juga yang memprediksikan sampai $130. Nah, kalau misalkan pasokan Iran itu turun 1,75 juta barel per hari, maka Brent, kata Goldman Sachs, itu akan berpotensi tembus level $90 per barel. Nah, sebagai catatan, ada selisih WTI dengan Brent crude oil. Kalau Brent crude diperkirakan 90, maka diperkirakan mungkin harga WTI itu akan ada di kisaran 82 sampai $85 per barel. Nah, sebaliknya, yang juga perlu dicatat di sini adalah Goldman Sachs memperkirakan, ini catatannya, kalau sampai pasokan yang disalurkan lewat Selat Hormuz itu terganggu 50% atau turun 50% dalam 1 bulan ke depan, maka perlu dipastikan juga lanjutannya apakah dia akan turun lagi apa tidak. Karena kalau misalkan ternyata proyeksi tersebut benar, 50% dalam 1 bulan ke depan terganggu, kemudian dilanjutkan lagi dengan penurunan 10% selama 11 bulan berturut-turut, maka Goldman Sachs memperkirakan harga minyak akan tembus level $110 per barel. So, kalau misalkan ternyata dalam 1 bulan minimal turun 50% dari pasokan yang ada, maka kemungkinan kita anggap apa yang dikatakan oleh Goldman Sachs ini mulai tergambarkan bahwa ada potensi kenaikan harga minyak. Di sisi lain tentunya yang menjadi pertanyaan, apakah harga minyak ini akan mendorong kepada inflasi? Jawabannya iya. Tapi apakah bank sentral akan melakukan perubahan signifikan langsung kepada kenaikan suku bunga, dengan kata lain karena didorong oleh kenaikan inflasi? Jawabannya belum tentu, karena kalau kita merujuk ke belakang di tahun 2021-2022, kala itu harga minyak juga mulai kenaikan karena gangguan pasokan dan inflasi mulai kenaikan, tapi Fed tidak segera menaikkan suku bunga. Mereka tetap bertahan, dan satu sisi mereka baru melakukan itu di tahun 2022 melakukan kenaikan suku bunga. So, masih ada jeda. Dan penekanannya adalah dari setiap pernyataan dari Powell dan kawan-kawan saat itu, mereka melihat tidak dalam satu sisi data, tapi kurang lebih sebagai akumulasi data. Jadi kita tidak lihat ini kalau misalkan ternyata inflasinya hanya lonjakan sesaat, maka belum tentu itu akan merubah kebijakan moneter sama sekali. Tapi di sisi lain, ya inflasi juga dijadikan alasan untuk memegang emas, karena emas dijadikan aset hedging inflasi. Kira-kira apakah emas akan mulai kenaikan, atau justru akan turun gara-gara inflasi yang mulai kenaikan? Nah, untuk nanti malam, juga jangan sampai Anda abaikan terkait dengan data PMI. Kali ini data PMI akan muncul dari zona Eropa, Inggris, dan juga Amerika. Tapi untuk nanti malam tentunya, yang perlu Anda perhatikan di situ adalah manufacture dan juga service. Keduanya untuk Amerika sendiri itu berada di atas 50, yang berarti menandakan ekspansi yang harusnya positif untuk US dollar. So, hati-hati di malam hari, mungkin emas juga akan lanjut tertekan kalau seandainya dalam satu hari ini geopolitik relatif aman atau relatif ringan, artinya tidak ada aksi balasan ataupun ada rencana-rencana penyerangan lanjutan. Kalau hanya sekedar bom ataupun rudal yang mungkin secara spesifik tidak mengganggu, maka kemungkinan itu tidak bisa diartikan sebagai gangguan geopolitik. Yang saya cemaskan adalah pernyataan dari Trump nantinya, dan juga termasuk dari rekomendasi Putin. Karena kita tahu bahwa posisinya adalah ini sudah sangat melebar. Yang dikhawatirkan, Iran akan melakukan serangan balasan yang membabi buta. Oke, untuk minggu ini teman-teman juga harus perhatikan, selain geopolitik kita ada jadwal dari para central banker, dan itu berarti melibatkan Powell, Bailey, dan Lagarde yang akan berbicara di sepanjang minggu ini, dimulai di hari Selasa sampai ke hari Rabu dan Kamis ya. Nah, sementara di hari Kamis dan Jumatnya kita lihat data GDP dan PCE. Kira-kira menurut Anda apakah ini akan menjadi kesempatan cukup bagus emas ataupun bahkan saham bergerak berdasarkan data ekonomi, atau justru akan tertekan oleh gambaran di geopolitik? Yang jelas 2 hari pertama ini
saya minta Anda untuk berhati-hati dan tetap fokus dengan geopolitik terlebih dulu. Kecuali sampai nanti malam tidak ada pergerakan apapun dari geopolitik, maka kita bisa pastikan semua sudah under control, terkendali, dan akhirnya fokusnya adalah kepada data ekonomi. Dan ingat, dari FOMC kemarin, mereka menggambarkan bahwa ada perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi itu akan turun, sehingga yang paling memungkinkan di hari Kamis adalah penurunan data GDP. Termasuk di hari Jumatnya, apakah inflasi PCE itu akan melonjak atau tetap stay di level di bawah 3%. Yang jelas, semua ini akan sangat mempengaruhi sentimen market dan hati-hati dengan volatility. Untuk pergerakan berikutnya, kita akan lihat dan bahas di live streaming sore ini.